Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita semua. Yang alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah kepadanya. Dalam kesempatan ini kami akan mencoba menjelaskan tentang fikih, tapi sebelum ke pembahasan izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Saya Rusli Jayani dari Prodi PAI Institut Agama Islam Persis Bandung, dan juga ada teman saya Nabahan dan juga Nisa yang nanti akan membahas tentang fikih. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memiliki berbagai ajaran ibadah yang tidak hanya bernilai spiritual saja, tetapi juga sosial dan kemanusiaan. Yang dua diantaranya yaitu ibadah kurban dan akikah, yang merupakan bagian dari syariat Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mempererat sosial dengan kepada manusia. Yang pertama yaitu terkait kurban. Kurban senantiasa kita dicontohkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya yaitu Nabi Ismail, tapi dengan perintah Allah beliau diuji dengan ketaatan kepada Allah seperti itu. Yang kedua terkait pelaksanaan akikah, yaitu akikah yaitu bentuk syukur dari manusia dalam kelahiran seorang anak. Di sanalah dua beribadah yang sama-sama menyembelih tapi berbeda-beda dalam segi pelaksanaan, juga waktu dan lain-lainnya. Itu mungkin itu adalah sedikit dari saya, tapi yang lebih spesifiknya akan dibahas oleh teman saya Nabahan dan juga Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar fikih. Nah, adakah yang tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar materi pada bab pertama fikih tentang kurban. Sambil menyimak video materi berikut ini, Ibu ingin kalian membuka modul pembelajaran fikih kalian pada halaman 4 dan 5. Mari kita simak baik-baik video berikut ini. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar pelaksanaan kurban ketika Hari Raya Idul Adha. Nah, mungkin dari kalian sudah banyak yang pernah melihat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan berkurban? Pengertian kurban. Kurban secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qaruba yaqrubu, yang berarti dekat. Maksud dari dekat di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan kurban. Sedangkan secara istilah, kurban dapat diartikan sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu yang telah disyariatkan pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Selain itu, pelaksanaan kurban bisa juga dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Perintah kurban. Perintah kurban telah disebutkan di dalam surah Al-Kautsar ayat 2 pada lafaz wanhar, yang artinya dan berkurbanlah. Selain itu, perintah berkurban pertama kali diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kisah ini diriwayatkan dalam surah As-Saffat ayat 102. Hukum kurban. Menurut sebagian ulama, hukum kurban adalah sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan.
Sedangkan menurut Imam Abu Hanafi, ibadah kurban hukumnya wajib bagi penduduk yang mampu dan tidak sedang bepergian. Namun, hukum kurban dapat berubah menjadi wajib apabila terkena sebab-sebab berikut ini. Yang pertama, jika seseorang bernazar untuk berkurban. Nazar adalah sebuah janji yang harus ditepati dan wajib dilaksanakan. Sehingga ketika seseorang berjanji atau bernazar untuk berkurban, maka ia wajib melaksanakan kurban. Kemudian yang kedua, jika ia telah mengatakan ketika membeli hewan tersebut, ini adalah hewan udhiyah atau hewan yang digunakan untuk kurban. Atau dengan perkataan yang sama, maka hewan itu harus dijadikan kurban. Dan orang itu wajib untuk berkurban karena ia telah mengucapkan semacam nazar tersebut. Rukun dan syarat kurban. Pada dasarnya, rukun menyembelih hewan kurban dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pekerjaan menyembelih kurban. Dalam menyembelih hewan kurban, kita wajib menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menyembelih. Sebelum mulai menyembelih hewan kurban, kita wajib membaca basmalah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, penyembelih adalah seorang muslim. Kemudian yang ketiga, binatang yang disembelih adalah binatang yang halal, misalnya seperti kambing, unta, kerbau, atau sapi. Kemudian yang keempat, alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam dan mematikan. Jangan sampai kita menggunakan alat yang sudah tumpul, karena akan menyakiti hewan kurban. Berikut ini syarat hewan kurban. Yang pertama, jenis hewannya harus binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, dan domba. Untuk unta, minimal berusia 5 tahun. Untuk sapi, minimal berusia 2 tahun. Untuk domba, berusia 1 tahun atau minimal 6 bulan. Dan untuk kambing, minimal 1 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai syariat akikah. Setelah sebelumnya kita mendengarkan penjelasan mengenai ibadah kurban. Meskipun keduanya dilakukan dengan menyembelih hewan, tapi tentu memiliki aturan yang berbeda antara akikah dengan kurban. Nah, akikah sendiri ini secara bahasa dimaknai sama dengan dzabihah, yaitu menyembelih atau sembelihan. Nah, adapun untuk ketentuannya, kita bisa lihat dalam beberapa hadis, di antaranya yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dalam sunannya, hadis yang bernomor 2838. Beliau menyatakan hadis ini dinyatakan dari sahabat Samurah bin Jundub. Beliau bersabda atau beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi, tuzbahu anhu yauma sabihi wa yukhlaqu wa yusamma." Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya, maka disembelihkan untuknya pada hari ke-7 kelahirannya, dicukur rambutnya dan juga diberi nama. Nah, dari hadis yang pertama ini kita bisa mengetahui bahwa diperintahkan untuk menyembelih pada hari ke-7, kemudian pada hari itu juga diharuskan mencukur rambut anak yang baru lahir tadi dan juga memberinya nama. Akan tetapi ternyata hukum dari akikah ini, hukum dari menyembelih pada hari ke-7 ini tidak sampai pada tingkatan wajib, kan tetapi hanya pada hukumnya sampai pada tingkatan sunnah. Ini disebabkan pada hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yansuka an waladihi falyansuk anhu." Barang siapa yang menginginkan atau bermaksud untuk menyembelih untuk anaknya, maksudnya tadi akikah, maka lakukanlah. Nah, adapun pada hadis kedua ini ada ketentuan tentang jumlah dan juga hewan yang harus disembelih. Yakni pada kelanjutan hadisnya, anil gulami syatani mukafatani wa anil jariyati syatun. Bagi anak laki-laki 2 ekor kambing, adapun bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Jadi berdasarkan 2 hadis tadi, yang pertama kita ketahui akikah itu menyembelih hewan yang ditentukan oleh Nabi, dilaksanakan waktunya pada hari ke-7 setelah kelahiran atau pada hari ke-7 kelahiran seorang anak. Kemudian pada saat itu juga harus dicukur rambutnya dan juga diberi nama. Itu syariat akikah. Jadi akikah berbeda dengan kurban meskipun memiliki persamaan. Adapun masalah untuk dicukur rambut, maka beberapa orang mengatakan harus sampai gundul, karena dalam hadis lain dikatakan mencukur rambut ini adalah bentuk dari penghilangan atau pembersihan anak tersebut dari kotoran. Juga memberinya nama itu juga wajib.
karena mencukur rambut dan memberinya nama tidak terdapat dalil ataupun uzur yang menjadikan hukumnya jatuh pada sunnah, jadi tetap wajib. Adapun untuk menyembelih kambing ini dihukumi sunnah. Lalu terkait rambut yang dicukur, ada yang mengatakan bahwa ini nantinya ditimbang untuk kemudian orang tua bersedekah berdasarkan berat timbangan yang dihasilkan dari rambut yang sudah dicukur. Dalam hadis dinyatakan dengan perak, tapi ada juga yang mengisyaratkan dengan emas. Kan tetapi ini dihukumi sunnah karena tentunya sedekah lebih banyak, lebih baik lagi kalau misalnya pakai ukuran yang tadi. Lalu yang terakhir, daging dari hewan yang sudah disembelih ini sama seperti daging hewan kurban, dibagikan atau disedekahkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima dalam kondisi yang mentah. Karena ternyata meskipun ada dalil yang menyatakan dibagikan dalam kondisi masak, ini ternyata dalilnya bukan berasal dari Nabi. Kemudian di antara permasalahan yang muncul adalah bagaimana kalau ternyata orang tua tidak mampu berakikah pada hari ke-7, apakah boleh di hari yang lain? Maka dalil yang menjadi dasar pada pendapat tersebut ternyata dinyatakan dhaif atau tidak kuat, tidak layak untuk dijadikan hujah. Yang pertama, terkait akikah di hari ke-14 dan juga hari ke-21, riwayat Imam Al-Baihaqi. Di dalamnya terdapat rawi yang bernama Ismail bin Muslim Al-Makki, yang menurut Imam Ahmad, beliau munkarul hadis. Hadis kedua, yang menyatakan bahwa Rasul itu berakikah untuk dirinya sendiri setelah beliau menjadi Nabi. Artinya lebih dari usia 35 tahun. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan sama dhaif karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdullah bin Muharrar. Menurut Imam Al-Bukhari, beliau munkarul hadis. Itu saja bahasan mengenai akikah. Jadi kita ambil kesimpulan. Yang pertama, akikah itu menyembelih kambing 2 ekor untuk laki-laki, anak laki-laki, 2 ekor untuk anak atau 1 ekor untuk anak perempuan. Lalu dilaksanakan di hari ke-7 setelah kelahiran. Bersamaan dengan itu disyariatkan memberi nama dan juga mencukur rambut anak sampai gundul. Akikah ini hukumnya sunat, sedangkan mencukur dan memberikannya nama ini hukumnya wajib. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan kedua teman saya terkait fikih yaitu tentang kurban dan akikah. Pertama, kurban itu penyembelihan hewan dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Hukum kurban sendiri yaitu sunnah muakkadah, waktu dan tempat penyembelihan kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha. Juga waktunya itu sudah ditentukan yaitu tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Sedangkan akikah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 pada kelahiran anak, disertai dengan mencukur juga memberi nama, seperti itu. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.